Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah sehat kan? Kita harus banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Hari ini tetap semangat ya, meskipun kita belajar dari rumah. Jangan lupa berdoa untuk memulai pembelajaran. Nama Ibu Eci Widiawati, dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, NPM 16111000213. Dengan bimbingan Pembimbing 1 Ibu Ida Fitriani MPD, Pembimbing 2 Ibu Yulianti MPDI. Baiklah anak-anak, sekarang kita belajar bersama Ibu Eci ya. Dan kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, dengan subtema 1, jenis-jenis pekerjaan pada pembelajaran 1. Pembelajaran 1 ini, muatan pembelajarannya adalah ada IPA, Bahasa Indonesia, dan IPS. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya nanti anak-anakku bisa membaca sendiri ya pada layar berikut ini. Baiklah anak-anakku, kita mulai pembelajaran hari ini. Tetap semangat ya. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah? Perhatikan apa yang ada di sana. Untuk memahami, ayo kita pelajari ya. Ayo kita membaca. Judulnya, Tempat Hidup Tanaman Teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan. Karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan, di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor yang terletak di Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo yang terletak di Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun yang terletak di Sumatera Utara dan Kerinci yang terletak di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Setelah membaca teks di atas, Lani semakin paham. Tak heran, pohon teh di kebun dekat rumah kakeknya tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Nah, baiklah anak-anakku, berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut ya. Yang pertama, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Yang kedua, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Dan yang ketiga, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Yang keempat,
Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Dan yang terakhir, apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam teh tetap subur? Nanti bisa dikerjakan di buku tugas kalian ya anak-anakku, dan semua jawaban ada di bacaan tadi. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Nah, sekarang buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia ya anak-anak. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting? Ini diagramnya. Nanti kalian isi ya anak-anak. Gimana? Sudah diisi anak-anak? Mari kita bahas sama-sama ya. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam penting? Yang pertama, agar dapat meningkatkan kebutuhan pasokan air bersih bagi masyarakat. Yang kedua, mencegah terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Kemudian, agar terhindar dari polusi udara yang mengganggu. Untuk menjaga ketersediaan bahan pangan untuk manusia. Untuk menanggulangi adanya ancaman seperti rusaknya ekosistem. Kemudian, untuk menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan terawat. Ini baru sebagian ya, nanti bisa ditambah sendiri oleh anak-anakku. Ayo menulis. Banyak masyarakat yang menikmati teh, akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amati gambar di bawah ini. Yang pertama, teh ditanam di perkebunan teh, kemudian dipetik daun tehnya. Kemudian, setelah itu diproduksi di tempat pengolahan daun teh, dan kemudian dikemas. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Bandingkan temuanmu dengan informasi yang dimiliki temanmu. Tulislah hasilnya dalam diagram Venn. Diagram Venn-mu harus memuat dua jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Contohnya sebagai berikut. Ini adalah diagram Venn. Yang pertama ada petani, yang kedua nelayan. Nah, petani itu bekerja di sawah, menanam padi, menghasilkan padi atau gabah, dan dampaknya masyarakat akan mendapatkan beras dan bisa memakan nasi. Dan kemudian nelayan, bekerja di laut, mencari ikan, menghasilkan ikan atau sebagainya. Dan dampaknya, masyarakat bisa memakan ikan. Seperti itu ya anak-anakku, nanti dikerjakan dalam diagram Venn. Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan kita yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau. Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut ya anak-anakku. Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Kemudian yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Kemudian, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Kemudian yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kemudian yang terakhir, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut. Itu adalah fakta tentang tanaman bakau. Berdasarkan teks di atas, coba anak-anak jawab pertanyaan berikut ya. Yang pertama, mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau?
Yang kedua, apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Yang ketiga, bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Dan yang terakhir, apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Nanti dikerjakan di buku tugas kalian ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan beragam tumbuhan. Anak-anakku, ternyata pembelajaran kita hari ini berkaitan erat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ibu rasa pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Selamat belajar, tetap semangat, tetap jaga kesehatan dengan rajin menjaga kebersihan. Semoga pandemi ini segera berlalu dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.